dia akan jawaban saya dia akan energi dia, hoki dia akan keserap semua untuk yang unsur tanah. 25 itu kan unsur kayu, 2024 itu juga unsur kayu. Jadi angka 4 dan 5 setiap tahun itu unsur kayu jawabannya. Tabe selamat lingun alatai salam sahujud karendem malempang. Nah kawan pada semandiai yang menyukai banget YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah karir, hoki, keberuntungan dari Mbak Erika ya. Jadi Mbak Erika ini lahir tanggal 10 Agustus 1993. Berarti dia kalau melihat tahun lahir dia adalah dia berunsur air. Setelah itu tanggal lahir dia tanggal 10 itu adalah logam. Setelah itu di bulan Agustus itu angka 8 itu tanah. Jawaban saya kalau menghitung tanggal dan tahun dia hokinya bagus. Tapi yang membuat dia akan tidak begitu bagus itu di bulan. Ada bulannya yang dia tidak begitu hoki. Ya. Seperti itu. Jadi kayak dia ini bulan yang tidak begitu baik buat dia sebenarnya di bulan apa? Berarti di angka bulan 5, 4, 5, 6, 7. Itu kurang begitu hoki buat dia. Bulan 4, 5, 6, 7. Berarti 4 bulan itu kurang begitu oke buat dia. Mungkin setiap tahun selalu di bulan itu tolong dia berhati-hati banget kayak gitu. Kalau dilihat setelah kelahiran anaknya ini, apakah Erika akan stabil atau semakin laginya? Akan semakin naik apa enggak gitu ya? Oke. Kalau kita melihat dari angka lahir, tahun lahir dia adalah unsur air. Anaknya lahir di tahun 2025 berarti berunsur kayu. Jawaban saya untuk kalau dia dengan anaknya ini akan membawa hoki nggak anaknya buat dia? Jawaban saya akan membawa hoki. Tapi karir dia tuh kedepannya ini kurang begitu bagus. Kenapa? Karena mau masuk tahun api kan seperti itu. Jadi energi dia itu akan banyak terkuras untuk di tahun 2026. Jadi dia harus berhati-hati di tahun 2026. Kenapa saya bilang harus berhati-hati di tahun 2026? Karena tahun api ketemu air. Jadi energi dia mungkin di tahun itulah dia akan menguras energi, menguras pikiran, uang juga akan terkuras banyak keluar seperti itu. Jadi dia harus berhati-hati di tahun depan. Banyak masalahnya ya? Kalau dibilang banyak masalah pasti akan ada masalah. Setelah itu untuk karir dia juga kurang begitu oke tahun depan. Jadi harus dia berhati-hati banget. Jadi kalau dari segi masalah percintaan gimana? Oke, kalau melihat dari masalah percintaan jawaban saya sih kalau untuk percintaan kurang begitu bagus ya buat dia ya. Karena kalau dia dengan menjalani hubungan dengan yang sekarang jawaban saya hokinya juga nggak nemu, malah redup. Kenapa? Kan karena air dan tanah. Jawaban saya karena tanah itu kan akan menyerap energi air. Jadi hoki keberuntungan air ini akan diambil. Kalau dia menjalani perjalanan dengan orang tanah, dia akan jawaban saya dia akan energi dia, hoki dia akan keserap semua untuk yang unsur tanah. Event pun ini nggak akan lama setiap hubungannya. Jawaban saya juga nggak akan lama ya. Mungkin nanti ujung-ujungnya juga akan jadi biasa aja ya, kayak berteman, kayak saudara atau kayak sahabat kayak gitu. Nggak akan sampai nikahnya ya? Kalau untuk dilihat dari sampai ada pernikahan, jawaban saya sih dari Mbak Erika masih mikir-mikir sih. Sesuai apa dia mau mikir untuk kedepannya, apa dia mau lanjut atau enggak. Tapi jawaban saya dia masih memikir panjang seperti itu. Apa sih yang membuat Erika berpikir tuh apakah dari masa depan seperti apanya gitu? Yang saya lihat ya karena Mbak Erika ini tipikal orang yang merasa bahwa dia bisa mencari uang ya. Jadi dia berpikir bahwa saya tanpa dari sosok laki-laki manapun saya juga bisa mensupport diri saya sendiri. Jadi yang saya lihat dia itu mempertimbangkan itu. Karena dia pikir kalau dalam kedepannya hanya sama juga jadi lebih bagus. Kenapa nggak saya untuk sendiri aja kayak gitu.
Tapi kira-kira apa sih mungkin kriterianya yang cocok ya buat Erika tuh yang cowok kayak gimana sih? Oke, jawaban saya kalau cocok orang air tuh ketemu logam. Logam itu unsur logam atau unsur kayu sebenarnya cocok. Tapi kalau unsur kayu jadi sedikit lebih dominan tuh Mbak Erika kalau dia ngambil unsur kayu. Jadi kayak 2025 angka 25 itu kan unsur kayu. 2024 itu juga unsur kayu. Jadi angka 4 dan 5 setiap tahun itu unsur kayu. Jawaban saya kalau Mbak Erika mengambil pasangan yang unsur itu akan lebih besar dominan adalah Mbak Erika. Tapi kalau Mbak Erika mengambil tanah yang akan dominan nanti orang tanah. Malah yang orang air malah akan redup, jadi tidak dominan. Kalau untuk mau dominan ya seperti itu. Tapi kalau dia mau ngambil logam, jawaban saya mereka berdua dua-duanya dominan, berarti mempunyai karir dua-duanya sama-sama naik. Seperti itu. Berarti kalau bisa dilihat, yang lihat itu Erika tuh lama nikahnya setiap. Masih belum sih, masih belum. Mungkin dia masih berpikir panjang karena yang saya lihat dia mau fokus mengurus anaknya dulu, itu yang saya lihat. Jadi kalau dari segi tadi karir udah, percintaan udah, terus kalau dari anak sendiri Nyai, kira-kira kedepannya nanti ada masalah nggak dengan DJ Panda Nyai? Oh, masalah anak ya? Iya. Jawaban saya sih nggak ada masalah ya, karena yang saya lihat DJ Panda juga merasa bahwa ya udah kalau memang Mbak Erika mau ngurus anak itu, yang penting yang saya lihat DJ Panda hanya berdoa semoga anak dia bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bisa yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Yang saya lihat seperti itu. Jadi saya lihat sih DJ Panda tidak begitu memikirkan supaya merebut anak ini, enggak sih, yang saya lihat enggak. Depan saya DJ Panda nggak ada akan membuat masalah tentang masalah anak ini, karena dia berpikir suatu saat kalau memang anak itu jadi udah besar pasti akan mencari bapaknya. Yang saya lihat seperti itu sih. Tapi ada nggak sih sedikit sebenarnya ada rasa penyesalan itu di hatinya? DJ Panda ya? Iya. Ya pastilah, tidak ada orang yang tidak menyesal. Semua orang pasti akan ada penyesalan. Apalagi kan dia merasa kalau itu anak dia, tidak ada orang yang tidak menyesal. Anak itu beda. Kan seperti itu. Pasti ada penyesalan dalam hati kecil dia, hati nurani dia pasti ada. Penyesalan seperti itu. Tapi barang sekarang belum ada keberanian seperti apa? Kalau dibilang sekarang ada keberanian atau enggak, jawaban saya sih sekarang dia lagi mengintrospeksi diri dia kalau di Panda ya. Yang saya lihat kayak gitu, dia introspeksi diri dia karena dia mau melihat ini adalah pengalaman buat dia. Karena dia baru pertama kali mendapat hujatan seluruh Indonesia, kan masyarakat Indonesia yang banyak yang menghujat dia, banyak banget ya. Jadi mungkin ini membuat dia ada sedikit mengintrospeksi diri, itu yang saya lihat. Jadi dalam inilah namanya jodoh ya. Jodoh tuh Tuhan yang menentukan. Sebenarnya kan DJ Panda dengan Mbak Erika sudah menyiapkan cincin, mau siapkan untuk pernikahan. Tapi di dalam pertengahan jalan ternyata tidak bisa menikah. Nah itulah jodoh itu kan ditentuin Tuhan. Manusia merencanakan bagaimanapun, menyusun sedetail mungkin pun. Tapi kalau yang menentukan itu kan Tuhan. Kata Tuhan, kalian tidak berhak untuk ada pernikahan. Mungkin kalian dua akan menjadi saudara atau menjadi sahabat atau menjadi teman. Bagi kayak DJ Panda dan Mbak Erika mungkin akan menjadi teman atau sahabat, menjadi ayah dan ibu, tapi untuk anak dia, tapi bukan untuk mereka bersatu sebagai kepala menjalani rumah tangga, kan seperti itu. Oke, terima kasih sahabat saya. Bila mana saya ada salah kata, saya ada salah ucapan saya memohon maaf. Namanya saya juga seorang manusia, pasti ada rasa hilaf atau rasa salah kata atau salah ucapan saya. Saya memohon maaf. Terima kasih banyak.